Allah alam. Harus ke SMP IT. Ini orang enggak apa-apa. Saya bersama ini tujuannya adalah bareng-bareng untuk menyelamatkan anak bangsa. Berarti kami ini adalah membantu pemerintah. Anaknya itu lebih kaya dibanding orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa menggaling umroh haji ke Mekah dan Madinah. Dan luar biasa, mudah-mudahan panjenengan bersama putra-putrinya masuk surga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Sesepuh kita Pak Ustaz Abdul, Pak Agus, Pak Edi, dan Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu, orang tua siswa, wali siswa yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita bertemu di sini dalam rangka untuk silaturahmi dengan para ustaz dan ustazah dan kepada para pengurus yayasan, dan mudah-mudahan langkah kita ini senantiasa dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya izin berbagi satu jam boleh? Boleh ya? Kalau boleh nanti panjenengan masih nyaman saya tambah lagi satu jam. Sebenarnya materinya akan selesai jam 11 ya. Kalau mulainya tepat waktu, tapi nanti mundurin. Materi sudah selesai, ada 110 slide. Saya sudah kontak dengan Pak Agus, kemudian saya bikin alurnya. Ikuti aja slide demi slide. Ya, Bapak Ibu, tolong ditanggalkan dulu ibunya. Ya, ibunya tanggalkan dulu. Yang penting hari ini fokus pada materi. Yang masih punya utang nggak usah pikir utang dulu. Yang kreditannya belum lunas nggak usah pikir dulu. Yang pekerjaannya masih penuh ya istirahat dulu deh. Otak kita terlalu lelah. Ketika saya tanya, tolong dijawab. Ketika panjenengan tak suruh cerita saja. Ketika suruh berdoa saja. Ya. Ketika harus menurut saya, tolong hari ini, jam ini, ibu kita tanggalkan dulu. Ya, itu saja. Slide demi slide. Sepakat? Saya tanya dulu. Siapa yang kepingin putra putrinya besok menjadi putri dan putra yang soleh dan soleha? Jawab saya. Ini kalau apa malaikat langsung tulis, langsung cetak. Kenapa? Apa yang kita dapatkan tergantung apa yang kita usahakan. Kan begitu? Ya. Siapa yang kepingin besok masuk surga bersama putra putrinya? Jawab. Alhamdulillah. Keren. Kelihatannya nanti lebih dari 1 jam. Ya. Harap tenang. Mari bersinergi untuk mendampingi anak-anak meraih cita-citanya agar menjadi anak yang soleh dan solehah berakhlak mulia. Sepakat? Kalau sepakat tuh nyaman. Ya. Ini Bapak Ibu guru wali kelas 6. Ada nggak wali kelas ini? Jangan waspada dulu. Saya di kelas 6B. Oh ya. Selamat datang di SDIT Bina Ihsan Kamil Sudrajat. Selamat mengikuti agenda panen ikhlas. Semoga kita dapat mendampingi anak kita meraih sukses dunia akhirat. Ini yang kedua yang mengucapkan wali kelas ini. Saya kan membayangkan saja. Seakan-akan ini terima tamu ya. Nah ini kelas-kelas ini. Ya. Saya lihat pertama kali
lahirnya di Jakarta, bintang film. Lahirnya di Jakarta, bintang film ya. Nah, ada 3 tujuan ya, 3 tujuan. Ini kalau gaya guru itu kalau ngasih motivasi guru, tujuannya apa sih? Karena saya jadi guru 38 tahun ya. Jadi saya masa kerja saya 38 tahun. Terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dan pihak sekolah sehingga menjadi bahwa anak merupakan investasi dunia akhirat. Kalau orang tuanya nyadar, sekolahnya menyadar bahwa anak adalah investasi dunia akhirat, tentunya garapnya tidak sembarangan. Garapnya harus sungguh. Kemudian meningkatkan peran serta orang tua santriwati dalam mendukung program SDIT Bina Insan Kamil. Tadi Pak Abdul ngerti SDIT itu mau bangun baru. Nah, ini nomor 2 sudah 1 peran serta. Ya, harta yang kita pakai akan habis, harta yang kita sediakan akan abadi selamanya. Yang ketiga, mendapat pengetahuan orang tua santri tentang perkembangan anak agar lebih tepat memilih studi lanjut bagi putra putrinya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus juga. Sekolah itu harus bertahap, linear, jangan terus. Insya Allah Bapak Ibu panjenengan nggak salah menyekolahkan di SDIT. Kenapa? Sekolah jurusan surga. Sekolah jurusan surga. Dikuatkan nanti di SBIT-nya. Ya, jangan sampai orang Islam menyekolahkan kok non Islam. Karena besok yang ditanya bukan matematikanya. Belum jangan kok di rumah tangga itu yang penting kan bukan matematikanya. Satu saja tanya. Wahai Habibku, ini sudah mau masuk materi. Maka aku terpaksa mematikan dirimu terlebih dahulu dan tidak menyentuhmu dulu. Tapi percayalah, setelah acara ini akan kubeli kembali seperti waktu yang lalu. Terima kasih Riku. Maafkan aku. I love you. Tadi kau ucapan terima kasih atas didikannya, atas bimbingannya. Bebas, monggo. Biar mereka beliau ini senang gitu. Iya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Mohon izin, saya Ibu dari Fikri Aditya, kelas 6C, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yayasan yang pertama, karena ini di bawah yayasan. Terus berikutnya kepala sekolah yang sering memberikan anak saya kesempatan mengikuti lomba dari yang pertama hingga yang kedua. Berikutnya yang sangat terima kasih sekali ini pada Dewan Asatidzah yang selalu dengan sabar dan ikhlas membimbing 2 anak saya, sehingga saya merasakan perubahan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Yang besar alhamdulillah sudah diterima di UPI jalur UTBK, dari SMA IT juga dulu melanjutkan SMA IT, yang kecil insya Allah akan ke SMP IT, mudah-mudahan bisa masuk seperti yang besar melalui jalur prestasi. Amin. Bukan diskon SPP-nya Bapak, tapi kebahagiaannya. Tapi memang dapat diskon SPP dulu yang pertama diambil ketika lulus, katanya untuk ditabung gitu. Jadi saya merasakan yang luar biasa. Anak saya di sini setiap harinya kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kami berusaha semampunya mendukung di rumah, sehingga bisa membentuk karakter yang insya Allah lebih baik dari hari-hari sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Ini semua berkat ustadz-ustadzah yang dengan sabar dan ikhlas tanpa lelah membimbing
Jadi dari kami belum bisa memberikan apa-apa, mampunya memberikan dukungan segala kegiatan yang ada di sekolah, termasuk saya mengajak ibu bapak semua, mari kita dukung kegiatan-kegiatan sekolah sepenuhnya dan jangan ragu promosi tadi untuk melanjutkan ke SMPIT karena SMPIT luar biasa. Anak saya dulu yang pertama masuk kelas tahfidz, alhamdulillah hafal 3 juz. Karena untuk mondok kami belum ikhlas, anaknya 2, nanti saja kalau SMA begitu. Termasuk yang kecil mau mondok, saya belum ikhlas. Bukan berarti tidak ikhlas mendapatkan ilmu di sana, tapi keterikatan batin saya dan anak saya disitulah sampai di SMP paling tidak. Doanya semoga yayasan Bina Ihsan Kamil ya berarti SDIT Bina Ihsan Kamil Sidarja, SMPIT Bina Ihsan Kamil Sidarja, termasuk TK PAUD-nya, juga mudah-mudahan SMA-nya nanti selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam membangun anak-anak negeri ini sebagai generasi emas kemudian hari, sebagai penguasa negeri ini, sebagai pemimpin minimal di keluarga, semua menjadi pribadi-pribadi yang soleh-soleha, yang selamat, sukses, bahagia dunia akhirat, bukan hanya berkumpul di dunia tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya menunggu sekali materinya karena saya haus akan hal-hal seperti ini. Karena mendidik bagi saya sepanjang masa sampai saya meninggal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SMP Negeri 1 kedua. Jangan tepuk kalau tidak diawali kata tepuk. Paham? Lagi, aku paham. Aku paham. Gampang. Tepuk 1. Yang keras. Tepuk 1. 2. Sederhana. Masa tepuk saja salah, apalagi salah mendidik anak. Ini kan tantangan kita. Itu salah. Yuk pelan-pelan yuk. Ya, pelan-pelan nih. Ya Allah, berikan fokus yang bagus. Tepuk 1. Keren. 2. Fokus ya. Tepuk tangan semuanya yuk. Fokus ya. Bapak Ibu yang harus menjalankan, lihat tayangan ini. Ini keren banget. Ini yang mengalami putra putri besok. Ya. Free. Sudah ditentukan di panitia dan yayasan. Free. Yang kedua, biasanya kan kalau data itu kalau jalan baru kan, kalau di Semarang dan sebagainya ada uang gedung gitu ya, ditarik nggak? Untuk sarana prasarana free, kecuali ada infak wakaf. Udah ya Bang ya, betul. Free sarana dan prasarana Bapak Ibu, monggo. Gitu ya. Terus untuk biaya makan kan ada juga. Makan otomatis karena kembali ke putra putri Bapak Ibu ya wajib Makan. Oke, makanya gratis juga. Kalau yang reguler kita mondok full day berarti fasilitas 1 kali makan dan 1 kali snack include di SPP. Menunya? Menu kita olah sendiri di dapur, ada insya Allah higienis dan halal dan thayyib. Oh, thayyib ya. Pak, saya kan baru ketemu jenengan pertama kali. Untuk SPP makan itu berapa sih per bulannya? Untuk SPP tahun pelajaran depan jika yang sekolah saja tanpa mondok 550.000.
sudah include makan 1 kali snack. Pada snack juga? Dalam Ada snack juga? ada 1 kali. Oh. Kemudian jika yang pondok berarti tambah SPP pondok 550.000 lagi. Makan nambah 2 kali, Ya. karena sehari makan 3 kali. Ya. Itu. Jadi 1.100.000 itu sudah dengan makan 3 kali dan 1 kali snack. Yang mondok ya Pak? Mondok pulangnya kalau pondok itu resminya 6 bulan sekali, penjengukan kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali. Jadi di angka itu biaya makan atau jajan yang mungkin di awal sebelum mondok seperti ini kemudian bisa barangkali lebih efektif dan efisien. Meskipun memang di kami ada koperasi siswa dalam tanda kutip ya kantin ya, di situ juga diatur kaitannya dengan anak boleh jajan semacam itu. Oke, terima kasih infonya Bapak Ibu. Setelah acara ini bisa begitu. Mumpung ketemu, ya, gitu ya. Harapan pada Bapak Ibu. Harapan kami kepada Bapak Ibu semuanya, kami dengan visi tadi yang sudah ditayangkan, terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi dan luas lingkungan. Kami mengajak pada Bapak Ibu semuanya, wali murid, wali santri SD NIT Bina Insan Kamil Sidoarjo, khususnya kelas 6, mari bergabung bersama kami. Lebih detail informasinya setelah sesi ini insya Allah dari panitia BPDB sedikit menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya Terima kasih Pak, tepuk tangan nih. Titipkan putra putri panjenengan kepada orang yang jelas. Jelas kelasnya jelas. Programnya jelas. Tempat sekolahnya jelas. Prestasinya jelas. Visi dan misinya jelas. Mudah-mudahan panjenengan bisa bertemu pada beliau dan teman-teman semuanya. Nanti ya. Nah, gimana sekarang tahap anak? Anak kita perlu tahap-tahap, tidak mak bentuk, tidak ujuk-ujuk, kan gitu, ya. Jadikan anak menjadi dirinya sendiri. Jangan pernah menuntut anak panjenengan harus seperti panjenengan, karena anak punya cara sendiri, punya bakat sendiri, punya kemampuan sendiri. Kalau panjenengan memaksakan anak harus menjadi ini, berarti panjenengan melanggar HAM. Ya, contoh pernah saya lakukan dan itu salah ternyata. Anak saya itu pertama ingin masuk STM, padahal saya guru SMA 5 dan sekolah favorit di Semarang. Saya sebagai wakil kepala sekolahnya. Maka saya bilang, jangan masuk STM, masuk SMA, nanti bareng dengan bapak. Tuntutnya apa? Karena saya dengan anak dekat B, aku mau di SMA 5, tapi aku nggak mau bareng dengan bapak. Aku naik motor sendiri. Itu ya. Ya. Kemudian ketika kuliah, saya punya cita-cita anak saya kerja di perbankan syariah. Masuklah jurusan perbankan syariah. Anak saya ingin masuknya hukum. Karena dia nurut sama ayahnya, ikut di bank syariah. Sekarang begini, ketika dia lulus bank syariah, dia nggak mau kerja di perbankan syariah. Itu kan maunya bijak. Akhirnya dia daftar jadi kerja di farmasi 4 tahun, ya 4 tahun. Dan akhirnya kembali ke cita-cita semula. Farmasi keluar, sekarang dia justru kerja di transportasi di Trans Semarang, ngurusi bis sesuai dengan cita-cita masuk STM. Jadi kuliahnya jurusan perbankan syariah, sekarang ngurusi seberapa belanja oli. Bener? Karena saya dulu belum ketemu ilmunya ini. Jangan tiru saya. Berikan anak maunya apa.
aku memilih perubahan saya kan babi yang minta, kan udah keputusan politik. Itu benar, saya tidak narang. Itu tentang true history, ya. Karena saya belum tahu ini. Yang kedua, ajari anak mau menerima dirinya apa adanya. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Ya. Apa Cristiano Ronaldo itu pintar main fisika? Yang pintar fisika belum tentu gajinya sama. Pembiasaan menyebabkan biasa menyebabkan bisa. Aku yakin bisa mendidik anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Caranya dibiasakan dulu, dipaksa menjadi biasa. Kalau panjenengan sholat tahajud kalau dipaksa, nggak bisa. Awalnya dipaksa dulu. Mau namanya anak makan saja dipaksa kok. Coba kalau panjenengan ingat cara menyapi anak. Ketika panjenengan mau nyapi, yang mangap pertama siapa? Ibunya. Kan gitu? Iya. Ya, di TikTok itu kan kadang-kadang di sini ada ikan. Dipaksa. Seperti yang ketiga ibu tadi, dibiasakan. Pembiasaan itu penting. Ya. Ini orang tuanya luar biasa. Dan yang lebih hebat siapa? Guru luar biasa, mampu membidiknya. Maka di balik murid yang hebat ada guru-guru yang hebat. Ini harus panjenengan sadari. Ya, ketika orang tua dan guru kerjasama dan anaknya niat, keren banget. Maka putra putra masuk mana bu? Prestasi tadi di UPI ya, UPI. Saya kalau bilang sama murid-murid saya dulu, salah satu kebahagiaan orang tua dan bangganya orang tua kalau anaknya bisa diterima perguruan tinggi tanpa tes, itu bangga. Arisan orang tuanya datang duluan, cerita anakku tuh komponen UPI, kan gitu. Tapi kalau nggak berprestasi, malas. Itu di mana saja, ya. Nah, resepnya sukses, mulai sukses itu anak-anak, tolong disampaikan anak-anak nanti, ya kuncinya ini baru, ya, sholat 5 waktu tepat waktu. Kunci. Yang kedua, rutinkan baca Al-Quran. Caranya gimana? Kasih contoh. Anak itu contoh saja, niru saja, males. Apalagi nggak dikasih contoh orang tuanya. Maka bapak ibu ketika putra putri panjenengan belajar, TV-nya dimatikan dulu. Kenapa? Membuat iri anaknya. Enak jadi orang tua. Aku sudah belajar. Ibu malah nonton sinetron dia ya. Jangan rela matikan dulu deh. 2 jam deh, habis sesak sampai jam 9. Habis itu mulai. Jangan tidak akan kehilangan informasi 2 jam. Pun nyari detik.com juga informasi banyak. Cari YouTube banyak. Yang berikutnya, ya, ikhtiar maksimal, kemudian tawakal. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Ada kisah Rasulullah itu, ketika ada sahabat Rasulullah datang ke masjid, kamu naik apa? Naik onta. Tambahkan dulu baru masuk. Loh, kan harus tawakal. Enggak begitu, tawakal enggak begitu. Tambahkan dulu. Seperti panjenengan masuk sekolah, kendaraannya ditaruh di luar, kuncinya masih cemantir. Kira-kira hilang enggak? Hilang. Ya dikunci dulu baru masuk. Ikhtiar dulu yang semangat, belajar dulu, serahkan orang tua. Ya, kemudian sabar dan ikhlas. Jadi membuat anak bisa itu harus sabar. Membaca itu tidak satu kebut semalam suntuk, lembar demi lembar, sedikit demi sedikit. Akhirnya bisa masuk, apalagi masukkan ke otak, masukkan kebiasaan. Ini harus sabar, ya, dan ikhlas. Kemudian senantiasa bersyukur.
namanya anak ini kita harus banyak bersyukur karena tidak semua ya anak kita sama. Apapun kondisinya harus disyukuri. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Kemudian perbanyak sedekah. Biasa sedekah subuh. Ya. Yang penting continue, konsisten. 1.000 boleh, 2.000 boleh, 100.000 lebih bagus. Dan gak ada orang miskin karena gara-gara sedekah. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang dengan doa. Ya, saya tanya, jujur. Siapa yang Pak? Pasti Pak? Turyadi. Pak Turyadi. Oh Pak Yadi. Kerennya. Pak Yadi. Contoh. Saya tanya wali kelas. Anaknya yang wali kelasnya Pak Yadi. Siapa yang tadi malam mendoakan Pak Yadi? Yang mendoakan kepala sekolahnya ada? Ini yang jadi masalah. Ini sebuah misal. Padahal dengan doakan kepala sekolahnya itulah salah satu ya jalan menuju ridwan ilmu. Doakan ya Allah, ampunilah dosa dari guru anak kami ya Allah. Berikan dia sabar dan keren. Apalagi ketua jasanya Pak 100.000 boleh dan juga. Ada yang doakan ya, ketua jasanya 100.000. Enggak ada. Ini contoh yang sederhana. Di mana kita menuntut orang lain mendoakan kita, wong kita saja nggak pernah mendoakan orang-orang yang bersih kepada kita. Maka kenapa ibu tadi saya minta maju ucapan terima kasih pada gurunya jarang diucapkan oleh para wali murid, wali kelas. Loh kenapa seperti itu? Saya lepaskan pelan-pelan. Terus ikuti masuk dan keluarin nafas. Terus nafas terus. Nikmati nafas itu. Kemudian ingat pernahkah kita melakukan kesalahan istighfar? Kemudian sholawat. Rasakan kedekatan dengan kasih yang pertama. Rasakan ketika dia ada di urutan dalam dirinya. Terima kasih ya Allah telah melahirkan anakku dengan semangat ya.
ketika SMA panjenengan dikaruniai rezeki yang berlimpah lagi, panjenengan bisa menyekolahkan sampai SMA. Kemudian ketika anak panjenengan kuliah, putra panjenengan diterima di perguruan titik-titik mana yang panjenengan minta, jurusannya titik-titik. Kemudian panjenengan dipermudah untuk membiayainya, bahkan alhamdulillah dapat beasiswa, lulus tepat waktu. Ketika wisuda panjenengan mendampingi foto bersama, pakai foto, rasakan bahagia. Terima kasih ya Allah. Kemudian ketika melamar pekerjaan, putra putri panjenengan diterima di pekerjaan yang berkah barokah, panjenengan bahagia. Terima kasih ya Allah. Tidak sia-sia ya Allah. Terima kasih. Jangan hanya bayangan ya Allah, tapi jangan ini sudah kenyataan ya Allah. Jangan cabut nyawa hamba sebelum melihat, menyaksikan kesuksesan hamba. Hamba ini bersama di dunia dan bersama di surga. Bayangkan kebahagiaan yang ada. Dan mulai hari ini jasadnya putra putri panjenengan berbakti panjenengan, menurut panjenengan, sayang pada panjenengan, taat pada panjenengan, dan menjadi contoh teladan dari masyarakat sekitarnya. Bahagia Bapak Ibu, rasakan bahagia. Ya Allah, ini nyata ya Allah, tak segala bayangan, nyata ya Allah. Atas ridhomu semua bisa terjadi. Terima kasih ya Allah. Kau anugerahkan anak yang baik, anak yang pintar, anak yang bertakwa, anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Terima kasih. Ada aspandi, Bapak Sahabat, terakhir, alhamdulillah. Bapak Ibu, dari saya tepat jam 11:30, saya 2 jam lebih dikit ya berbicara di sini. Kalau ada salah maafin ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mau kita bertemu lagi di dunia bahkan di surga besok. Ada Bapak Ibu, siapa yang bahagia dan ada manfaatnya pertemuan hari ini? Jawab. Saya. Terima kasih juga. Makasih Ibu, Bapak. Makasih Bapak, namanya Ibu. Mudah-mudahan ternyata sahabat Bapak. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang baik sekali. Selanjutnya kami berikan pada pembaca. Dari saya mohon maaf, mohon izin nanti saya langsung pulang.